أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayatnya 54 dan 55. Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, ada 3 hal yang sangat aku senangi di dunia ini, yaitu wangi-wangian, istri solihah, ketenangan saat sholat. Wa kana ma'ahu ashabuhu julusan faqala Abu Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu, "Sadaqta ya Rasulallahi wa hubbiba alayya minad dunya salasun an-nadaru ila wajhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa infaqu mali ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an takuna ibnati tahta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu Nabi sedang duduk bersama para sahabat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, "Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, aku pun menyukai terhadap 3 hal, yaitu senang melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, menafkahkan hartaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, aku senang putriku ada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih." Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Aba Bakrin,
Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa thawbul khalaqu. Faqala Utsman sadaqta ya Umar wa hubbiba ilayya minad dunya salasun isba'ul ji'an wa kiswatul uryan wa tilawatul Qur'an. Faqala Ali radhiyallahu anhu sadaqta ya Utsman wa hubbiba ilayya minad dunya salasun al khidmatu lis-sayfi was-sawmu fis-sayfi wad-darbu bis-sayfi. Umar radhiyallahu an menyahut, benar wahai Abu Bakar, aku pun senang terhadap 3 hal: mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, berpakaian jelek. Utsman menimpali, benar wahai Umar, dan aku pun menyukai 3 hal, yaitu menyenangkan orang yang sedang lapar, memberi pakaian terhadap orang yang compang-camping, membaca Al-Quran. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga berkata, benar Utsman, aku pun menyukai 3 hal, yaitu melayani tamu, puasa di musim panas, memukul musuh dengan pedang atau perang. Fabainama hum kadzalik ijaa Jibrilu wa qala arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum wa amaraka ya Rasulullah an tas'alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunya. Faqala ma tuhibbu in kunta min ahli dunya. Faqala irsyadud dallina wa mu'anasatul ghurabai wal qanitin wal mu'awanatu ahlil iyalil mu'sirin. Wa qala Jibrilu yuhibbu rabbul izzati jalla jalalu min abidihi thalatha khisalin badlul istita'ati wal buka'u indan nadamati was-sabru indal faqati. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, Allah telah mengutusku ketika mendengar pembicaraan kalian. Allah memerintahkan kepadaku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, supaya engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku cintai apabila aku menjadi penghuni dunia. Lalu Nabi pun berkata, apakah engkau cintai apabila menjadi penghuni dunia? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, memberikan petunjuk kepada orang yang sesat, menemani orang-orang yang taat kepada Allah, dan menolong keluarga yang fakir. Lalu malaikat Jibril berkata, Allah Tuhan yang maha mulia dan maha agung mencintai 3 hal pada diri hambanya, yaitu mencurahkan segala kemampuan dalam berbakti kepada Allah, menangisi perbuatan maksiat, sabar dan menahan diri ketika ada kebutuhan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami senang sekali hadir kembali di bumi kota baru Ndriorjo. Mudah-mudahan kita umat Islam, keluarga besar kita mencintai untuk senantiasa berdakwah dengan Al-Quran suci ini. Mudah-mudahan dengan dakwah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala mematerikan kecintaan diri kita untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allahumma arhamna bil Quran, Allah akan
memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan Al-Quran yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan negeri kita NKRI ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang aman, negeri yang nyaman, penduduknya orang beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang memperingati Sumpah Pemuda ya 1928 sampai sekarang ini 2022, 94 tahun kita mengenang. Mudah-mudahan para pemuda dan para pemudi serta seluruh para pemimpin, para menteri dan juga seluruh warga bumi ini mudah-mudahan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya untuk kita dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebutuhan yang kita butuhkan, yaitu kita bisa mendapatkan tercukupinya sandang, pangan, papan, dan juga yang paling penting adalah iman dan takwa serta iptek yang kokoh. Bisa dilihat nanti di surat 58 ayatnya 11, 21 dan 22. Mudah-mudahan para generasi kita ini nantinya akan menjadi pemimpin yang baik pada saatnya nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 54. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kaum Hawariyun, maka datang ayat ini adalah menerangkan sikap Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu daya dan bermaksud membinasakannya dengan jalan melaporkan dan memfitnah Nabi Isa alaihissalam kepada raja mereka. Tetapi Allah memperdayakan dan menggagalkan tipu daya mereka itu, dan mereka tidak berhasil membunuhnya. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan orang yang serupa dengannya, hingga orang-orang yakin bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Balasan Allah mengatasi tipu muslihat mereka dan menimpakan kesengsaraan kepada orang-orang kafir itu tanpa mereka pikirkan. Rencana Allah yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya sebenarnya adalah untuk menegakkan sunnahnya dan menyempurnakan hikmahnya. Jadi kalau umat ini tidak mau belajar kisah-kisah para nabi dan rasul, maka umat ini pasti akan kerdil ilmunya, pemikirannya, peradabannya. Ya, jadi kalau umat ini mau menjadi umat yang bermartabat, yang berakhlak mulia, yang unggul prestasinya, maka dia harus kembali membaca, mengkaji sejarah-sejarah para nabi dan rasul dan umatnya, sehingga kita menemukan apabila ada hal yang baik mari kita ambil, dan apabila ada yang buruk mari kita tinggalkan. Dengan solusi seperti itu, maka Allah akan menjadikan warga kita di bumi ini akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 55, Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya orang kafir dengan mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya. Dalam hal ini terdapat berita gembira untuk Nabi tentang datangnya bantuan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari tipu daya orang-orang kafir, sehingga mereka dalam usahanya melaksanakan tipu daya itu tidak akan berhasil. Allah akan mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya dan akan mewafatkannya pada saat ajalnya tiba, sesudah turun dari langit dan waktu yang ditentukan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi
walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam alaihi salam hakaman adlan fayaksiras saliba wa yaqtulul khinzira wa yad'al jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, Isa putra Maryam akan turun di antaramu sebagai hakim yang adil. Kemudian ia akan memecah salib, membunuh babi, menghentikan peperangan, dan membagikan harta, sehingga tak seorang pun yang akan menerimanya karena tidak membutuhkan lagi, dan merasa bahwa sujudnya, ibadahnya lebih utama dari dunia dan semua isinya. Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir dengan menyelamatkannya dari kejahatan, cercaan serta nistaan dan tuduhan yang akan mereka lakukan, dan akan menjadikan pengikut-pengikutnya yang beriman itu percaya bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Percaya akan kata-kata Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau diutus untuk memberi kabar gembira. Surat As-Saff ayat 6 tentang kedatangan seorang utusan Allah yang akan datang sesudahnya yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Surat 61 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mereka yang percaya itu kepada derajat yang tinggi, tidak seperti orang-orang Yahudi yang menipu dan mendustakan Nabi Isa alaihissalam yang direndahkan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian derajat itu ada kalanya di bidang keimanan yang bersifat rohaniah, dan dalam bidang akhlak dan kesempurnaan sopan santun, serta dekatnya mereka pada yang hak dan jauhnya dari yang batil. Ada kalanya kelebihan yang bersifat duniawi, yaitu mereka akan memegang tampuk pimpinan di dunia ini. Kemudian semua manusia akan dikembalikan kepada Allah, yaitu pada hari kebangkitan, dan Allah akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan dalam urusan agama, termasuk di dalamnya perselisihan yang terjadi di antara pengikut Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati umat-umat yang mati hatinya, mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hidayah al-Islam. Dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan mudah-mudahan umat yang hatinya masih sakit, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dengan datangnya hidayah dan taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa suami, istri dan anak cucu kami, dosa ibu bapak kami, dosa bapak ibu guru-guru kami, dan dosanya saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami kaum muslimin muslimat, Ya Allah yang masih hidup, berikan kepada mereka panjang umur bil barokah wa bi taatil sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayahanda kami dan juga guru-guru kami, pecinta-pecinta BCA Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat, tetangga-tetangga kami ya Allah, presiden kami, para menteri-menteri kami, para syuhada kami, para pahlawan-pahlawan kami yang sudah kapundut, yang sudah meninggalkan kami ya Allah.
ampunkan dosa-dosanya, kasih sayangi mereka. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Jadikan kami semua ya Allah pemuda-pemudi kami, penerus perjuangan para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, jadikanlah negeri Indonesia ini ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah darimu, cepat-cepat bertaubat agar mereka selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.